Ya pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku dan saat ini kita akan menuju ke segmen Bincang Keluarga. Sudah ada sahabat saya Mas Sofyan yang bersama dengan Ustadz Ridho Febri akan membahas terkait tema anak durhaka. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa. Kita masuk dalam segmen Bincang Keluarga bersama saya Ustadz Ridho Febri yang kebetulan ini khusus banget kita panggil Ustadz Ridho Febri karena kebetulan antum spesialisasinya di parenting ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, tema besar kita yang akan kita angkat dalam segmen Bincang Keluarga ini adalah anak durhaka. Sebelum kita memperluas atau memperdalam pertanyaan, sebetulnya ada tidak sih anak durhaka itu Ustadz? Ini tergantung dari sudut pandang mana dulu kita menjawabnya Mas. Cuman kalau secara umum sebetulnya anak durhaka itu tidak ada. Yang ada adalah seorang orang tua baik ayah ataupun ibu yang tidak cukup sabar dalam mendidik anak-anaknya. Karena banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya itu hanya dengan kalimat-kalimat perintah Mas. Tapi tidak dalam keteladanan dalam kebaikan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya anak-anak memberontak ya. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu sebetulnya begini. Kenapa hal ini terjadi antara suami istri dan ayah ibu ini tidak melakukan tugas sebagaimana fungsinya? Padahal terutama titik poin itu ada pada suami. Allah berfirman di Quran surat keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa anchornya itu ada pada suami. Baik buruknya sebuah rumah tangga itu tergantung suaminya. Dan diperkuat lagi di Quran surat ke-25. Ayatnya ayat 74 dan ini selalu jadi doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang kita minta, ya Allah karuniakan kepadaku pasangan ya dan anak cucu keturunan yang qurrata a'yun. Sebetulnya dari doa itu Mas, itu ada rumusnya. Bagaimana kita mendapatkan pasangan yang qurrata a'yun, anak-anak cucu keturunan yang qurrata a'yun, maka dimulai dari diri kita sebagai seorang suami, jadilah suami yang menyenangkan dan teladan di dalam rumah tangga kita. Sehingga nanti pasangan dan anak-anak juga berkualitas gitu Mas. Baik, ini berkaitan dengan yang kita bahas pada kesempatan siang ini yaitu anak durhaka. Nah sebetulnya masih ada kaitannya dengan tanda-tanda akhir zaman, ya, berkaitan dengan anak yang sekarang banyak sekali melawan orang tua, kemudian bahkan membunuh orang tua, na'udzubillah. Kemudian juga banyak menuntut ke orang tua. Ini bagaimana melihat fenomena seperti ini Ustaz? Ya, ada satu kitab Tuhfatul Maudud, Ahkamul Maulud, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada satu kalimat pendek yang saya potong kurang lebih begini Mas. Kerusakan terhadap anak-anak itu sebabnya adalah ayah. Hanya ayah, tidak disebutkan seorang ibu. Disebutkan ayah secara langsung di situ. Kenapa? Ternyata ketika ditelisik di dalam Al-Quran ada 14 dialog antara ayah dengan anak-anaknya. Nah contoh, Quran surat kedua ayat 133. Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan kepada putra-putrinya, Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Artinya dari sini kita bisa mendapatkan sebuah hikmah besar bahwa seorang ayah punya kewajiban untuk memastikan kualitas dari keimanan anak-anaknya Mas. Sebenarnya apa respon pertama sebagai orang tua khususnya ketika kita melihat ada yang kurang atau yang janggal ya kita lihat dari perilaku seorang anak. Apakah kita langsung mengklaim dia sebagai anak durhaka? Kemudian ketika kita melihat anak itu mungkin berbeda tingkah lakunya, apa respon pertama kita sebagai orang tua? Ya ini yang sering kita lupakan Mas. Untuk bertaubat kepada Allah bahwa anak kita sebetulnya itu adalah gambaran cerminan dari kita. Saya belum melihat ya, anak-anak koruptor itu anaknya baik. Saya belum ketemu. Rata-rata anak-anaknya rusak. Kenapa? Karena yang masuk rizki-rizki yang haram. Ya kan? Yang akhirnya membentuk darah, daging dan lain sebagainya dan menjadi sebuah keburukan di dalam diri anak tersebut. Nah, dimulai dari mana memperbaikinya? Dimulai memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Kenapa? Begini Mas. Ketika hubungan kita dengan pasangan, dengan anak-anak kita renggang, itu sebetulnya isyarat dari Allah bahwa hubungan kita dengan Allah pun sedang renggang. Bukankah yang memiliki hati anak-anak kita adalah Allah? Maka ayo kita perbaiki. Sebagaimana yang tadi disampaikan di Quran surat ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ Allah meminta kita para suami untuk menjadi teladan dalam ketaatan. Teladan dalam ketakwaan. Sehingga apa? Saat kita menjadi seorang suami yang takwa,
ayah yang takwa. Artinya takwa itu kan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala sesuatu yang Allah larang. Sehingga ketika itu sudah terbangun di dalam jiwa kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, insya Allah akan perbaiki keluarga kita, Mas. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri Sama-sama, atas Mas. pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan siang hari ini menjadikan evaluasi khususnya kita bagi orang tua ketika kita melihat ada anak yang mungkin anak kita sendiri kurang baik terhadap kita, menjadi evaluasi bahwa kitalah yang harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan kita semakin dekat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Muhammad Sofyan Saya Sabrina Raisa. dan juga kru yang bertugas serta Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur li ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad wansur ikhwanana fi Filistin warzuqna ya Allah min ibadika sholihin as-sabirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.